Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kawan-kawan semua? Nah, pada video kali ini kita akan berdiskusi mengenai seberapa pentingnya likuiditas pada perbankan dan menganalisis skenario pengendalian likuiditas pada bank bukopin melalui rights issue. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ribistira Putri Saidani dengan NIM 2320 2038 6121 1062 dari kelas 2904B Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen aset dan liability. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu mengapa likuiditas penting bagi perbankan? Nah, likuiditas memegang peranan penting dalam operasional perbankan karena menjadi fondasi kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang jatuh tempo, termasuk penarikan dana nasabah dan pembayaran utang. Ketiadaan likuiditas yang memadai dapat berujung pada ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya, meningkatkan resiko kebangkrutan, dan menyebabkan kerugian finansial akibat penjualan aset secara terpaksa atau biaya pinjaman yang tinggi. Lebih lanjut, kekurangan likuiditas dapat merusak reputasi bank, membatasi operasional, dan memicu intervensi regulator. Sebaliknya, likuiditas yang cukup mampu untuk menjaga kepercayaan nasabah, memenuhi kebutuhan operasional harian, memanfaatkan peluang bisnis, menghadapi situasi darurat, dan mematuhi peraturan perbankan. Oleh karena itu, manajemen likuiditas yang efektif menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional bank. Nah, pertanyaan kedua yaitu apa dampak yang ditimbulkan dari masalah likuiditas? Merujuk pada jawaban dari nomor 1, dampak yang ditimbulkan dari masalah likuiditas antara lain yang pertama yaitu ketidakmampuan memenuhi kewajiban, di mana bank tidak dapat membayar nasabah yang ingin menarik dananya atau memenuhi kewajiban pembayaran lainnya. Yang kedua yaitu resiko terjadi kebangkrutan karena bank kekurangan likuiditas, sehingga bank gagal memenuhi kewajibannya dan berujung pada kebangkrutan. Nah, dampak yang ketiga yaitu kerugian finansial pada bank, karena bank terpaksa menjual aset dengan harga yang tidak menguntungkan atau meminjam dana dengan biaya yang tinggi. Nah, dampak yang terakhir yaitu kerusakan reputasi karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya, sehingga dapat merusak citranya di mata publik, nasabah, dan juga investor. Adapun pertanyaan yang ketiga yaitu upaya apa yang dilakukan otoritas keuangan seperti BI dan OJK agar likuiditas perbankan tetap aman. Nah, untuk menjaga keamanan likuiditas perbankan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menjalankan berbagai upaya yang saling melengkapi, di mana Bank Indonesia melalui kebijakan moneternya seperti penurunan suku bunga, acuan dan operasi pasar terbuka, dan aktif mengelola ketersediaan likuiditas di pasar uang. Nah, fasilitas pendanaan jangka pendek dan pengaturan giro wajib minimum juga menjadi instrumen penting Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas likuiditas. Selain itu, Bank Indonesia dapat memberikan insentif likuiditas untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor prioritas dan melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Nah, sementara itu, OJK fokus pada pengawasan prudensial yang ketat terhadap rasio-rasio keuangan bank, di mana mereka menetapkan regulasi terkait manajemen risiko likuiditas, termasuk kewajiban pemenuhan rasio LCR dan NSFR, serta melakukan uji ketahanan secara berkala. Nah, pengembangan sistem peringatan dini dan pengawasan intensif terhadap bank yang berpotensi mengalami masalah likuiditas juga menjadi bagian dari upaya OJK. Sinergi dan koordinasi yang erat antara Bank Indonesia dan OJK serta dengan lembaga pinjaman simpanan menjadi kunci utama dalam memastikan likuiditas perbankan tetap aman dan mendukung stabilitas sistem
keuangan secara keseluruhan. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu upaya apa yang dilakukan Bank Bukopin saat mengalami kesulitan likuiditas. Nah, Bank Bukopin mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dihadapinya. Upaya utama yang dilakukannya yaitu melalui penawaran umum terbatas atau biasa disebut dengan rights issue yang direncanakan akan dilaksanakan pada akhir semester 1 tahun 2020 dengan tujuan menambah modal. Nah, Otoritas Jasa Keuangan juga memberikan dukungan dengan memproses penyesuaian kepemilikan bank seiring dengan masuknya Kukumin Korea Bank sebagai calon investor dan pemegang saham pengendali. Nah, langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan Bank Bukopin, meningkatkan kesehatan bank, dan juga menjaga kestabilan sistem keuangan serta mendukung pengembangan bisnis di segmen retail, khususnya UMKM dan konsumer yang didukung oleh perbankan digital. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah upaya dari otoritas keuangan dan Bank Bukopin sudah tepat? Menurut saya, upaya yang ditempuh oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Bukopin dalam menghadapi kesulitan likuiditas dapat dinilai sudah tepat dan terukur, di mana langkah Bank Bukopin untuk melaksanakan penawaran umum terbatas 5 atau rights issue merupakan tindakan yang lazim dan efektif untuk memperkuat permodalan serta mengatasi masalah likuiditas. Nah, OJK sebagai regulator memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mendukung perencana rights issue dan memfasilitasi proses penyesuaian kepemilikan yang memberikan kepastian kepada pasar. Nah, kedua belah pihak menekankan pentingnya penguatan fundamental bank melalui peningkatan modal dan likuiditas yang mencerminkan pemahaman yang baik tentang akar masalah dan solusi yang tepat sasaran. Nah, secara keseluruhan, sinergi antara Bank Bukopin dan OJK ini menunjukkan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi tantangan dan memperkuat posisi bank dalam jangka panjang. Adapun analisis skenario pengendalian likuiditas Bank Bukopin melalui rights issue, di mana rights issue menjadi salah satu langkah strategis Bank Bukopin dalam mengendalikan likuiditas dan memperkuat permodalan melalui penawaran umum terbatas 5, di mana bank ini berencana menerbitkan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, aksi korporasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan bank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pengembangan bisnis, terutama dalam penyaluran kredit. Melibatkan investor utama seperti KB Kukmin Bank, rights issue ini diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan Bank Bukopin dan menghasilkan tambahan modal yang signifikan, berkisar antara 1,16 triliun hingga 1,63 triliun. Nah, demikianlah diskusi kita pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.